lahu fiha bil ghudwi wal asal. Coba mic yang itu Ibu. Cek. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Itu baterainya habis yang Ibu. Di rumah itu ada cahaya yang Allah perintahkan kita untuk memuliakan rumah yang bercahaya tersebut, di mana rumah tersebut dipakai untuk menyebut mengagungkan nama Allah. Di sanalah bertasbih mensucikan nama Allah, baik waktu pagi atau waktu pagi. Waktu pagi cek. Masya Allah, tabarakallah. Ini Ibu masih utuh. Cek. Jadi jemaah, ini ada tips dari Al-Quran. Kalau rumahnya mau bercahaya, rumahnya mau dipenuhi berkah, termasuk kalau toko kita di sini mungkin bukan cuma toko bruli aja yang berdagang, tapi mungkin jemaah ada yang jualan tas, ada yang mungkin jualan kayu, ada yang mungkin jualan item-item yang lain. Pahami baik-baik ayat ini. Siapa-siapa yang rumahnya mau berkilauan cahaya, siapa-siapa yang rumahnya mau penuh dengan keberkahan, dan siapa-siapa yang rumahnya mau dipenuhi dengan ketenangan dan kenyamanan, amalkan ayat An-Nur ayat 37-nya. Apa amalannya supaya rumah tenang, bercahaya, selalu diliputi dengan kenyamanan, ketentraman? Ayat 37-nya Allah berfirman, syaratnya jadikan cek. Syaratnya cek. Subhanallah, cek. Halas. Syaratnya jadikan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang dia dagangannya, bisnisnya, perniagaannya gak pernah membuat dia lalai dari mengingat Allah. Jadi syarat pertama, rumah supaya tenang, nyaman, penuh berkah, bahkan rumahnya akan Allah penuhi dengan cahaya yang berkilauan. Nomor satu, jangan sampai perdagangan, perniagaan, model bisnis, jual beli transaksional baik offline ataupun online melupakan pemilik rumah itu dari mengingat Allah. Mau nanti sebanyak apapun orderan, selalu ingat sama Allah. Mau sebanyak apapun transferan, selalu ingat sama Allah. Sebetapapun restock barang menumpuk di gudang, jangan sampai barang yang menumpuk di gudang membuat kita lalai dari mengingat Allah. Jadi rahasia rumah penuh berkah, rahasia rumah penuh kilauan cahaya, jadikan rumah yang di dalamnya ada transaksi jual beli, jangan sampai membuat pemiliknya lupa dalam mengingat Allah. Itu syarat pertama. Jadi kita mau dagang di status WA, mau dagang offline di toko, mau dagang di kedai, mau buka toko kelontong di pinggir jalan, atau nanti kita punya aset di tempat-tempat prestis, tetap jangan sampai lupa berzikir kepada Allah. Ingat selalu ya jemaah, jangan pernah bilang kalau nanti ada owner bertanya, atasan bertanya, pemilik bertanya, atau kita yang lagi dipasrahi dengan sesuatu ujian dalam berdagang. Namanya dagangan ada wayahnya rame, ada kadang-kadang sepi. Jangan pernah bilang pas sepi, gimana mbak? Terutama karyawan-karyawan yang kerja di sini atau di tempat ibunda bekerja. Gimana hari ini, udah masuk berapa omset? Jangan pernah bilang, bu belum ada pembeli. Jangan pernah bilang gitu. Bilang, mbak udah ada pembeli belum? Walaupun saldo omset masih 0, bilang aja, ibu insya Allah rezekinya OTW. Kalimatnya gimana? Ibu insya Allah rezekinya OTW. Bilang, mbak udah ada yang beli belum daging kita? Insya Allah OTW ibu. Mbak kayu kita, mas, bapak kayu kita udah yang beli belum? Insya Allah OTW. Jangan pernah bilang, lagi sepi bu. Jangan.
Nabi itu nggak suka kalimat-kalimat negatif terlontar dari umat itu. Nabi Muhammad nggak suka. Kata Nabi Muhammad, aku sangat takjub kepada al-fa'lu. Siapa al-fa'lu? Kalimatut thayyibah. Orang yang kalau ucap selalu yang baik-baik. Maka tokoh ucap yang baik-baik. Lagi rame alhamdulillah, sepi ya tetap alhamdulillah. Jangan lagi rame alhamdulillah ya Allah rezeki anak soleh, begitu sepi, apa nih Allah menghinakan saya nih. Nggak boleh bilang gitu. Tapi manusia kadang-kadang kayak gitu. Wa amal insan idza mabtalahu rabbuhu faqaddarahu wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau manusia dikasih rezeki lebih, kadang dia bilang Allah memuliakan saya. Tapi kadang manusia kalau dikasih keterbatasan harta, dia bilang Allah hinain saya, padahal enggak. Maka ingat selalu jemaah, kunci rumah tenang, tentram, nyaman, perniagaan itu selalu Allah hiasi dengan kilauan cahaya. Syarat utamanya adalah jangan jadi orang yang lalai karena perdagangannya, lalai mengingat Allah karena sebab orderannya. Jangan. Jadilah orang yang justru kalau semakin banyak orderan, makin banyak bersyukurnya sama Allah. Dan ini juga harus jamaah pegang. Jadilah orang-orang saat nanti Allah karuniai rezeki yang bertambah, bukan gaya hidupnya yang makin nambah. Uangnya makin banyak, bukan gaya hidupnya yang makin bertambah. Ketika Allah karuniai omset bertambah, uang makin bertambah, di rekening nolnya makin bertambah, bukan gaya hidupnya, bukan jam tangan yang makin mewah, bukan tas yang makin branded semata, bukan, tapi semakin banyak sedekahnya. Jadi makin banyak uang, makin banyak sedekahnya. Wah, tasnya diumpet-umpetin semuanya. Emang salah punya tas bagus? Nggak salah. Beli aja Louis Vuitton, Louis Vuitton, Hermes, apalagi Coach, apalagi Balenciaga. Beli aja, nggak apa-apa. Kalau diberi kemampuan, beli nggak masalah. Tapi jangan sampai kita sorotan pandangan matanya tertuju di sana. Kalau foto, sebentar, tasku belum ikut, saya. Kalau tas kita yang kita agung-agungkan, tas kita yang kita pamer-pamerkan, kita nggak begitu percaya diri sama diri kita. Orang yang mengandalkan tampilan tas, jam tangan, handphone, ini jilbab, harus jilbab yang dengan merek-merek tertentu. Dia mengandalkan itu, boleh jadi kadang dia lupa betapa mulianya harga diri seorang wanita yang tanpa disertai tas mewah pun dirinya sudah begitu berharga. Kan kata Nabi begitu, ad-dunya mata' wa khairu mata' al-mar'ah salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang salihah. Jadi sebenarnya tanpa tas Hermes, tanpa sepatu Louis Vuitton, tanpa Gucci, tanpa jam tangan Rolex pun, tanpa ini dengan brand-brand tertentu pun, sebenarnya kaum wanita muslimah itu udah mahal, mulia, istimewa. Karena dirinya adalah wanita sholihah. Adapun itu penunjang aja. Punya nggak apa-apa, nggak punya nggak masalah. Punya nggak apa-apa, nggak punya nggak masalah. Tapi ingat jemaah, satu-satunya yang membuat kita mulia di mata Allah itu adalah bukan dari barang branded yang dia pakai, tapi dari bagaimana lisannya terus basah berzikir mengingat Allah. Makanya kalimatnya rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an zikrillah. Kita harus bisa dagangan kita jangan sampai melupakan kita sama Allah. Jual beli kita jangan sampai membuat kita lupa sama Allah. Justru makin banyak orderan makin dekat sama Allah, makin banyak orang yang datang beli makin dekat sama Allah, makin diberikan omset berlimpah, makin banyak sedekah, makin banyak sedekah. Kadang orang punya tabungan 100.000 saat dia bisa bergaji 1 juta itu mampu. Kalau jemaah ditanya,
Orang punya gaji 1 juta, bisa nyimpen tabungan 100.000. Berarti berapa dia bisa nyimpen kalau gajinya 2 juta? 1 juta bisa nyimpen 100. 2 juta harusnya bisa nyimpen. Nah, waduh. Saat gajinya 1 juta, mampu nabung 100.000. Harusnya saat Allah berikan gajinya 2 juta, dia mampu nabung 1.100.000. Iya gak? Kan gaji 1 juta aja mampu nabung 100.000. Kenapa waktu gajinya 2 juta gak mampu nabung 1.100.000? Jawabannya, itulah manusia. Makin tinggi kadangkala hartanya, makin tinggi gengsi hidupnya. Dulu naik motor, bensinnya berapa per bulan? 200. Seminggu, sepekan, 50 cukup. Waktu naik mobil cukup nggak sebulan 200? Nggak cukup, untuk bensin aja bisa 2 juta. Apalagi mobilnya mobil yang harganya 500 miliar, itu bisa lebih daripada itu. Sekali ngisi bensin 1.500.000, 1.800.000, atau 1 juta lebih sekali ngisi bensin. Bisa aja jemaah. Dan ingat, saat Allah titipkan, Allah bukan melihat apa yang dipakai semata, tapi dengan itu yang aku titipkan engkau berbuat apa. Makanya coba buka An-Nur ayat 37. Syarat pertama adalah tidak lalai sama Allah atas perniagaan dan jual beli yang dia punya. Itu syarat supaya rumah kita berkilauan cahaya, penuh dengan ketentraman dan ketenangan, dan penuh dengan keberkahan. Syarat kedua, wa aqamus shalah wa iqamis shalah. Dan syarat kedua, tidak pernah orang yang tinggal di rumah itu meninggalkan sholat. Jamaah pernah masuk rumah seorang salih, rumahnya masih sederhana, rumahnya masih sangat biasa, sangat sederhana, lagi biasa, nggak begitu besar. Tapi kenapa ya masuk rumah orang soleh ini kok bawaannya adem, tenang, nyaman, nggak kemerungsung, nggak ada hawa-hawa panas sedikit pun? Jawabannya satu, wa iqamis sholat. Karena penghuni rumahnya itu mendirikan sholat. Orangnya itu sholat semua. Pernah nggak ngelihat ada orang mungkin kulitnya hitam, tapi wajahnya meneduhkan? Ini orang kulit, secara kulit mungkin hitam, tapi kok wajahnya kayak ada aura bercahaya ya, walaupun kulitnya hitam. Kenapa? Ini orang jaga sholatnya. Di balik air wudhu yang membasuh mukanya itu membuat muka dan wajahnya itu selain terbasuh dengan air, akan muncul cahaya iman yang tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang diizinkan Allah melihat cahaya iman itu. Sesekali di jemaah, anak kita bawa ke masjid, kumpul sama pemuda-pemuda masjid. Sesekali. Coba lihat, bedakan aura wajah-wajah anak-anak pemuda masjid sama aura wajah anak kita. Sesekali coba bedain. Iya ya, anak saya auranya, belum keluar nih. Mudah-mudahan nanti gaul sama anak-anak masjid, aura wajahnya keluar. Coba lihat jemaah, sesekali. Kenapa? Karena Allah janji, wa iqamis sholat. Kalau kamu dirikan sholat, aku izinkan rumahmu berkilauan cahaya. Cahaya iman. Toko juga sama. Kalau toko kita mau berkah, kalau toko kita mau dipenuhi dengan keberkahan, pemiliknya, karyawan-karyawannya, staf-staf tokonya, ownernya sholat. Jangan sampai nggak sholat. Ibu Ruli, Allah karuniai toko, ini salah satu amanah baru. Buka toko baru, hire karyawan baru. Hire karyawan baru punya tanggung jawab atas dunia plus akhirat karyawannya ibu. Dalam bisnis, kita nggak berbicara cuma sekedar, aku gaji kamu ya. Berapa gajinya bu? UMR misalkan, atau mungkin di bawah UMR. Ya udah, bulanan yang penting kamu gajian, kamu jaga toko saya dari jam 8 pagi tutup jam 5 sore, kamu gajian per tanggal 2 selesai. Enggak kayak gitu dalam Islam. Dalam Islam itu bukan cuma urusan aku gaji kamu dedikasikan waktumu dari jam 8 sampai jam 5, saya gaji kamu cukup selesai bubar jalan. Enggak selesai di situ. Dalam Islam kita berdagang, tanggung jawabnya dunia akhirat.
Maka dalam Islam itu keuntungan bukan sekedar cuan semata, tapi dalam Islam berdagang adalah surga dan nerakanya Allah. Kita apain karyawan kita? Bu, izin sholat ya? Nggak usah sholat. Apain kamu sholat? Jaga toko saya. Tanggung jawab lo di akhirat. Bu, mau Jumatan? Nggak usah Jumatan. Jaga toko saya. Tanggung jawab di akhirat. Bu, saya mau izin ibu. Ini mau ikut ada sedikit waktu longgar. Jam 1 sampai jam 2 ada waktu istirahat. Saya izin ya ibu, istirahatnya saya mau pakai ngaji. Nggak usah ada pengajian. Bahaya loh jemaah. Padahal itu di waktu istirahat loh. Kecuali kalau dia di waktu kesepakatan jam kerja dia pergi ngaji, tentu nggak boleh. Tapi kita sebagai owner bisnis punya tanggung jawab juga untuk mengajak agent kita, karyawan kita, staff kita untuk makin dekat sama Allah. Makanya nomor 2, syarat supaya tokonya penuh berkah, wa iqamis sholat, tunaikan sholat. Jangan sampai nggak sholat. Ibu, syaratkan karyawan toko Ratu Warna apa ini? Ratu Warna Cukis. Ratu Warna Cookies. Kalau di sini nggak mau sholat, cari toko lain, kerja di tempat lain. Kalau mau kerja sama saya, wajib sholat. Kecuali lagi halangan, itu lain cerita. Maaf bu, saya halangan. Tapi kadang Bu Ruli juga harus mantau. Ini kok halangan kok 2 tahun. Mbak kenapa nggak sholat? Halangan bu. Bulan depan halangan lagi. Lah kok setiap nanya tuh halangan tiap hari, padahal nanya 2 tahun. Itu padahal alasan doa. Ini juga perlu diselidiki lagi. Karena jamaah, insya Allah ya, insya Allah yang pintar itu banyak, yang amanah dan mau menjaga sholat itu limited edition. Yang pintar banyak, betul. Yang ijazahnya hebat banyak, betul. Tapi yang amanah, jujur, dan menjaga sholatnya limited edition. Maka kalau punya karyawan, insya Allah dia menjaga sholat, dia amanah, dia jujur, insya Allah itu jadi karyawan yang membawa barokah. Karena toko itu juga termasuk loh jemaah ya. Gimana di dalam orangnya itu? Orangnya gak pernah sholat, gak pernah memikirkan bagaimana Allah diagungkan, gimana mau berkah tokonya. Maka selalu libatkan Allah, salah satunya jaga sholat. Yang ketiga, An-Nur ayat 37, masih di ayat yang sama. Yang ketiga, wa itaiz zakah. Jangan lupa kepada tiap-tiap kita yang diberikan keleluasaan dalam bab harta, zakatlah. Hitung. Gimana cara ngitungnya Gampangnya, kalau punya uang 85 juta setahun ngendap, nggak turun dari angka itu selama setahun, wajib zakat 2,5%. Nah kalau saya uangnya lebih daripada 85 juta, zakatin. Kalau saya emas-emasannya lebih dari 85 juta, Ustaz, zakatin atau enggak? Harta yang namanya emas, kalau tidak dipakai, didiamkan, wajib zakat. Tapi kalau dipakai, nggak wajib zakat. Maka ibu, gelang yang banyak, kalau mau nggak dizakatin, pakai dari sini sampai sini. Assalamualaikum. Nggak dizakatin baru. Rumah nggak ada zakatnya, karena dipakai. Tapi rumah yang dijual belikan, ada zakatnya dari keuntungan. Modal, hasil jual beli dikurangi modal, ada keuntungan, itu dizakati. Contoh, punya properti 1 miliar, pulanya laku 3 miliar, untungnya 2 miliar. Dari 2 miliar ini yang dizakatkan, bukan dari 3 miliar hasil penjualan semuanya, bukan. Penjualan di total modal, hasil keuntungan bersih. Itu pun kalau masih ada nanti biaya bayar pajak, pajak penjual, pajak apa segala macam, ada biaya sekian, pologoro sekian segala macam, itu yang bersih dizakatin. Itu jemaah. Nah kalau misalkan ini gimana? Dagangan yang seperti ini, untung misalkan 500, 1000, 2000, 3000, dikalkulasi selama setahun, tutup buku nanti. Ini kan awal bukanya jelang Ramadan tahun depan dibuka, ternyata
margin bersih setelah dikurangi biaya karyawan, biaya sewa ruko, misalkan kalau nyewa, kalau punya sendiri mah nggak usah, segala macam dikurangi titipan, biaya pokok, gaji karyawan, pokoknya udah bersih, kok tembus 85 juta atau lebih, zakatkan 2,5% supaya barokah. Itu nomor 3, wa itaiz zakat. Yang terakhir, yang keempat, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ownernya takut sama hari kiamat. Takut sama hari kiamat. Pemiliknya takut sama Allah. Partner bisnisnya takut sama Allah. Supplier takut sama Allah. Dagangnya nggak ada tipu-tipuan. Dagangnya nggak ada unsur ribanya, gorornya, haramnya nggak ada. Itu jadi perniagaan yang penuh berkah. Maka saya saran, kalau bisa kita mengawali segala kebaikan dalam perdagangan tanpa disertai yang Allah murkai, tanpa disertai yang Allah larang, lakukan semampunya. Kalau bisa berdagang tanpa dengan modal riba, lakukan. Sebisa mungkin jauhi. Stay away from riba. Jangan makan riba. Jangan ambil hal-hal yang berbau riba. Jauhi jamaah. Punya, pakai. Gak punya, sabar. Ustaz, kalau udah terlanjur gimana? Taubat sama Allah segera, tutup sesegera mungkin. Saran saya, kalau belum mampu, mending paksain diri bersabar sampai mampu. Jangan dikit-dikit biasain ngutang, kalau bisa jangan. Hiduplah sesuai kemampuan. Jangan keluarin uang yang gak ada di kantong kita jemaah. Kalau ada di kantong kita cuma 100.000, pakai itu dulu. Jangan bermudah-mudah membuka pintu hutang. Ingat ya jemaah, keberkahan paling harus diutamakan daripada mewah dan bergengsinya di pandangan manusia, tapi mengundang Allah murka sama kita. Pakai rumus yang jamaah kalau bisa hafalkan rumus sederhana. Mampu beli 1, 2, 3. Belum mampu sabar. Jangan kemakan gengsi. Itu aja rumusnya. 7 detik. Mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. Hidup kalau nurutin gengsi nggak ada habisnya. Setelah keluar iPhone 14 Pro Max, apakah berhenti? 15 Pro Max akan keluar tahun depan. Tahun ini, mohon maaf. Samsung S23 Ultra, apakah setelah ini berhenti? Enggak, akan keluar Samsung S24 Ultra, 25 Ultra, 26 Ultra, sampai nanti anak cucu kita Samsung S120 Ultra. Nggak berhenti. Mungkin nanti anak cucu kita iPhone 120 Pro Max 1 tera. Oh, mungkin zaman itu, sorry to say, sekarang 128 giga aja udah kecil banget tuh jamaah. Padahal dulu 5 tahun lalu memori 128 giga tuh gede banget. Sekarang ini memori 512 giga aja dipakai untuk ambil video habis tuh 512 giga aja kerasa kecil. Besok boleh jadi handphone kita tuh udah tera semua. Memorinya udah minimal 1 tera. Kenapa? Dunia berubah. Karenanya jemaah, mumpung Allah titipkan kebahagiaan sama kita lewat apa yang Allah cukupkan, syukuri, pakai. Kalau belum punya, mending jangan ngutang. Saran saya, jangan ngutang. Soalnya kenapa? Ada hadis Nabi SAW, mukmin tertahan gak boleh masuk surga gara-gara hutang. Yang punya hutang cepat dibayar. Kalau belum punya, jangan coba-coba main di ranah sana dan nikmati hidup tenang tanpa berhutang. Orang yang nggak hutang ngomong tenang begini loh cuma. Orang nggak punya hutang, punya bargaining position. Kenapa? Saya beli cash, saya beli tunai, saya beli secara uang cash. Oh, punya bargaining position. Tapi kalau kita punya hutang, bayar saya utangmu, mbak. Udah ngelokro duluan. Makanya kalau bisa jangan punya hutang. Itu jamaah supaya semakin berkah,
daripada perniagaan dan rumah yang kita tinggali. 4 syaratnya, ulangi lagi. Yang pertama, jadikan perniagaan, bisnis jual beli kita tidak pernah melupakan Allah. Ingat terus sama Allah. Yang kedua, jadilah orang-orang yang mengawali bisnisnya, memilih karyawan-karyawan, dan dia selaku ownernya, jadilah orang yang tidak meninggalkan sholat. Yang ketiga, jangan lupa saat Allah titipkan harta omset yang semakin bertambah, customer royal yang tolong ya Mbak Ruli 2 karung kirim, 2 ton kirim, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bayar zakat. Yang ketiga, yang keempat, jangan pernah bermudah-mudah membiasakan membuka pintu hutang. Mampu beli belum mampu sabar. Allah itu Maha baik sesuai prasangka kita sama Allah. Bukan Allah nggak dengar doa kita. Teman-teman nih yang di TikTok sama YouTube, coba di videoin, di screen video. Dari screen video, dengarkan baik-baik jemaah nasihat ini. Bukan Allah nggak mendengar doa-doa kita. Bukan Allah nggak mau ngabulin doa-doa kita juga. Bukan Allah juga nggak mau memberikan apa yang kita pinta. Bukan. Allah mau mengabulkan, Allah hendak memberikan apa yang terbaik buat kita. Tapi kadang kita yang malah nggak mau taat sama Allah. Pantas karena kita nggak taat sama Allah, Allah nggak memberi apa yang kita inginkan. Makanya jemaah, mulai sekarang lakukan yang Allah inginkan. Allah suruh kita untuk lurus, lurus. Allah suruh kita untuk stay away from riba, stay away from riba. Allah suruh kita jangan bermudah-mudah berhutang, jangan bermudah-mudah berhutang. Nikmati hidup tanpa hutang, ketenangan yang didapatkan pasti jemaah. Tenang hidupnya. Insya Allah saya mendoakan yang masih punya tanggungan hutang, semoga tahun ini lunas. Amin. Semua punya hutang semua ini berarti. Mendoakan maksudnya. Amin insya Allah. Semuanya Allah mudahkan, Allah lunaskan setelah terlunasi dan tidak terbuka kembali insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu jemaah, mudah-mudahan Ratu Warna Cookies, Ratu Warna Cookies jadi toko oleh-oleh yang semakin diberkahi Allah, dikelilingi dengan kebaikan. Dan yang paling penting, semoga Ratu Warna Cookies jadi salah satu tempat yang bermanfaat bagi banyak umat, nanti menyerap banyak tenaga kerja yang bisa dagang di sini, yang bisa suplai ke sini, dan yang paling penting menghadirkan ridho, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi Al-Qur'an surah An-Nur ayat 37. Quran surah An-Nur ayat 37, mudah-mudahan jadi reminder buat kita bersama-sama. Baik jemaah, sampai sini ada yang mau kita obrolkan, diskusikan, silakan jemaah. Alhamdulillah nggak ada yang ditanyakan, saking paham semuanya, masya Allah. Alhamdulillah. Ahlan ibu, kalau ada yang mau bertanya hadirin. Silakan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang riba. Silakan. Kalau asuransi itu kan dibayar ada unsurnya kalau punya suami terus asuransi kalau terus kita itu dapat asuransi kita dapat asuransi itu terus gimana kita apakah waktu. Terima kasih Ibu Dewi. Ibu Dewi. Novidiana. Betul Ibu? Semoga Allah memenangkan Ibu Novidiana sekolah besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Yang pertama, yang membuat
Sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah, terkait pertanyaan beliau itu udah banyak para ulama yang jawab. Intinya, selama yang diberikan adalah hak dari yang beliau tabungkan dengan nominal yang sama persis seperti yang beliau tabungkan, maka kata para ulama nggak masalah. Contoh, ibu bayar per bulan 200.000 selama 8 tahun. Ternyata terkumpul misalnya 16 juta rupiah atau misalkan 20 juta. Dari hasil tabungan itu sesuai dengan abonemen atau sesuai dengan biasa ibu per bulan menabung ke sana, sah-sah. Tapi yang ditanyakan para ulama itu kalau ibu baru daftar 1 bulan, suami meninggal dunia, dapat dengan nominal 2 miliar. Pertanyaannya, kita nabung 200.000, kok dapat 2 miliar itu dari mana? Itu yang ditanyakan para ulama. Karena seolah ini gambling atau ada unsur goror. Ada unsur ini nih, daftar meninggal, kebenaran dapat 2 miliar, rezeki anak soleh. Enggak ibu, yang boleh diambil hak kita adalah 200.000 bulan pertama. Kalau memang baru 1 bulan, yang dia ambil yang haknya dia. Lah pertanyaannya, 1,9 miliar sekiannya dikemanakan? Kalau bisa dikembalikan itu lebih aman. Atau kalau ibu pun menerima, berikan kepada yang lain saja yang membutuhkan, itu lebih aman. Au kamal qal, atau sebagaimana yang sering disampaikan, kurang lebih begitu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Silakan hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa ibu, agak keras boleh, maaf. Karena kalau di asuransi itu kan Gak apa-apa ibu, gak apa-apa langsung. yang dibayarkan kan sebesar uang pertanggungan Ustaz. Jika tertanggung meninggal dunia sebelum habis kontrak, maka yang dibayarkan sebesar uang pertanggungan. Andai kata uang pertanggungan 1 miliar, sekalipun baru setengah tahun, itu kan dibayarkan sebesar uang pertanggungan. Itu bagaimana? Sama seperti yang tadi kami jawab ibu, mas. Sama seperti yang tadi kami jawab ibu. Ambil sesuai dengan bagian yang memang kita menabung atas di tempat itu lebih aman. Karena tadi yang saya bilang, kita baru nabung 2 bulan, suami meninggal dunia, turun 1 miliar misalkan. Sedangkan 2 bulan itu kita baru bayar 200.000. Artinya hak kita sebenarnya 400.000. Yang 900 juta sekiannya itu bukan hak kita. Dari mana ceritanya kita mendapatkan itu? Hanya dengan menabung 400.000, kayak lotre, kayak judi. Tanam 400.000, dapat 1 miliar. Itu kan main untung-untungan. Sampai bahkan pada kasus-kasus tertentu, itu banyak sekali yang disengajakan, rumah sakit lah, apalah segala macam. Itu yang sebaiknya saya mengatakan sekali lagi, ambil sesuai dengan tabungan yang pernah kita tabungkan, sisanya kembalikan. Itu lebih aman ibunda. Begitu. Barakallahu fikum. Memang sekali lagi ibu, mau nggak mau, sekarang apalagi terikat dengan sebuah sistem, mau umroh harus punya, mau ini harus dengan itu segala macam. Mau nggak mau, bukannya diperbolehkan, tapi tidak terkena dosa. Ma tukrihu alaih, kata Nabi, apa yang dipaksakan atasmu. Kita kan juga nggak bisa menghindar dari itu karena dipaksakan. Maka dalam hal ini tidak terkena dosa atas yang dipaksakan, berdosa atas pemungutnya. Berdosa atas pemungutnya, tidak berdosa atas yang dipaksakan. Karena insyaallah tabarakallah, memang sedemikian rupa ya ini tentang riba sudah mengakar, menggigit, bahkan sudah sampai tahapan-tahapan kepada semua lini itu hampir kena dan dengan hal-hal itu. Semoga Allah membuat kita bisa berlindung dari hal-hal yang kayak gitu. Barakallah. Silakan Ibu.
Tadi sudah dijawab barusan. Intinya, iya, intinya matukrihu alaih, kata Nabi. Kalau dipaksakan, kalau kita boleh milih untuk tidak, maka tidak. Tapi apa yang dipaksakan dari sebuah sistem yang tersistem atas kalian, maka itu tidak ada dosa bagi yang terpaksa memang harus, tapi ada dosa atas mereka yang mengambilnya, memaksakan atas hal itu. Barakallah. Berarti ketika Silakan Ibu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah bank. Kadang di bank itu kan kita nabung entah berapapun itu kan pasti ada bunga, kan masuk bunga. 10.000, 20.000 itu kan pasti ada. Sedangkan kita kan pasti terpakai tercampur dengan uang pokok kita. Satu itu kedua, terus ketika kita deposito ada 50 juta berapa kan itu pasti kita setiap bulan dapat bunga. Itu gimana? Semoga Allah memuliakan Ibu Erna Aura sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Yang pertama, sebisa mungkin jangan sampai tercampur harta ribanya dengan deposit uang yang kita tabungkan. Caranya, tips dan triknya, per setiap bulan keluarkan nominal lebih besar dari yang itu. Tujukan untuk dana riba, alokasi keselokan, jalan, toilet umum, dan seterusnya. Kata para ulama, arahnya ke sana. Sebagaimana ini uangnya umat kembali kepada umat. Makanya ke jalan-jalan, selokan-selokan, toilet-toilet umum. Contoh, kita punya uang misalkan sekian. Ada deposit per bulan kita dapat 20.000. Saran saya daripada tercampur yang seperti itu, langsung keluarkan nih untuk dana ribanya. Begitu Ibu, itu lebih aman, lebih safe. Lebih aman, lebih safe. Begitu. Barakallahu fikum. Ada lagi silakan Ibu Esti. Habis baterainya Ibu. Silakan Ibu. Nah, ini juga pertanyaan bagus. Semoga Allah memuliakan Ibu Hesti, sekeluarga besar beliau, dan semua hadirin seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Gimana kalau misalkan kita nabung, dapat undian? Apa yang ada manfaat atas piutang yang diberikan, jatuhnya riba. Ada kaidah kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Dan sebaiknya itu dihindarkan. Gimana kalau kita mengambilnya? Silahkan untuk dikembalikan dalam bentuk yang tadi kami utarakan. Kalau bentuknya motor, motornya silahkan diberikan untuk kemaslahatan umum, seperti misalkan dijual, untuk kemudian hasil penjualannya itu bisa dialokasikan kepada selokan atau kepada tanah, atau kepada aspal jalan kampung yang rusak, jembatan, toilet umum, dan seterusnya. Kalau mobil sama, mekanismenya begitu. Kalau umroh, saya nggak punya ilmunya tentang hal itu Ibu. Jadi nanti coba saya tanyakan lagi tentang hal tersebut. Begitu. Makasih Ibu, pertanyaannya keren banget Ibu. Jazakumullah khairan jasa. Nah, kata Nabi SAW, Rasulullah bersabda, di antara hal yang diharamkan, kalau ada gorornya di situ. Goror itu ketidakjelasan, sumber uang yang memberi kita itu dari mana, sedangkan yang kita beri tidak sesuai dengan yang kita dapat. Itu Nabi melarang. Nah, kita bayarnya sudah lebih dibayarkan, masih contoh misalkan hasil dari ibu per bulan itu total ibu sudah naruh ke sana misalnya 100 juta, sakit cuma 12 juta, maka nggak apa-apa karena ibu masih punya tabungan di sana 88 juta, nggak apa-apa. Begitu. Silakan Ibu, pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, dikasih apa Ibu? Uang, tapi nah,
ini ada pertanyaan bagus. Gimana kalau orang tua memberi kepada anaknya nggak rata sama anak yang lain, tapi orang tua masih hidup? Jawabannya boleh, karena hibah. Hibah itu terserah orang tua. Orang tua mau kasih sama ibu 200 juta, yang lain cuma 10 juta, 10 juta, 10 juta, saudara ibu, nggak apa-apa, boleh, karena hibah. Kecuali waris ada ilmunya sendiri. Perempuan dapat 1 bagian, laki-laki dapat 2 bagian. Tapi karena hibah maka boleh. Tapi ada iring-iringan gitu gimana itu? Dikembalikan kepada orang tua. Orang tua ibu. Karena ya pasti iri, jelas ibu. Kok mama lebih sayang sama anaknya yang ini, kok saya nggak dapat yang sama, iri-irian jelas. Tapi secara hukum Islam hibah boleh. Hibah boleh. Begitu jemaah. Ada pertanyaan terakhir lagi jemaah. Gimana hukum orang kok copy paste dari foto-foto iklan kita? Kita ini misalkan udah foto produk, orang copy paste. Hukum copy paste sama dengan mencuri. Gak boleh namanya mencuri. Maka sebaiknya dihindari. Ambil foto original sesuai dengan yang kita mampui. Jangan mencuri foto orang, kecuali Anda harus izin terlebih dahulu sama orang yang punya foto tersebut. Izin dulu, itu lebih bagus. Harus izin dulu, itu lebih bagus. Begitu ya jamaah. Begitu jamaah, barakallahu fikum. Sehat lancar berkah terus. Semoga toko Ratu Warna dari Mobilindo, Ratu Warna ayam bakso itu Ratu Warna juga ibu. Oh, Masya Allah. Ratu Warna oleh-oleh khas Wonosobo, dan semuanya semoga jadi toko yang makin diberkahi Allah. Semua toko-toko jamaah juga yang datang diberkahi Allah, dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberi taufik pada kita untuk bisa haji dan umrah di tahun ini, dan semoga Allah memudahkan segala urusan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.